Salah umur ya. Makin muda makin bagus refleksnya. Mainnya umur. Iya. Terus. Ya kan apalagi apa ya, permainan-permainan kayak gini kan butuh yang tangan cepet gitu kan. Yang motoriknya cepet, yang decision makingnya cepet. Jadi menurut aku mungkin Renvi lebih nyaman kalau misalnya dia bisa coba untuk nge-support junglernya. Nge-support. Jadi oke, Roam. Aku masih suka dia lebih di ini sih, EXP lane sebenarnya. Oh, berarti kamu lebih suka di EXP. Karena aku merasa kayak kalau dia di EXP lane ya, dia lebih agresif mainnya. Lebih dominasi. Dia lebih mendominasi, dia lebih bisa ngejaga lane-nya. Kalau menurut aku. Kalau aku Roamer. Kamu Roamer? Aku Roamer buat Kenapa dia. tuh? Karena dia sebagai sosok yang harus bisa menjalin komunikasi juga sama rekan-rekan yang lain. Benar yang sih. mungkin ada gap dari segi usia juga. Nah, di sini fungsi dari Roamer ya pastinya kan amplify damage-nya juga. Nah, kalau aku, kamu gimana sih? Sarah carry. Oh, kamu lebih suka dia Gold. carry? Oh. Gold. Kalau menurut aku, iya carry gold. Gak tau kenapa, menurut aku dia jago juga, jago banget sih menurut aku. Ya jadi mungkin ya kita bisa saksikan apakah akan ada seperti itu, tapi nampaknya tidak. 3 hero yang mungkin sering banget terlihat kali ini di scene kompetitif telah berada di tangan dari Geekpam. Mereka ada Lancelot, Pakuito, dan juga ada Brody. Bahkan di sisi samping masih dengan 3 line up utama dari tim Arkeosi tidak berganti. Blue, Cecilan, dan juga Beatrix. How menurut Bung Awa, how? Blue, Cecil, Beatrix di game yang pertama ini menunjukkan perform yang luar biasa manis buat Arkeosi. Jadi pilihannya masih tepat aja buat Arkeosi. Apalagi ya permainan dari Beatrix dari Skylar sendiri ini tidak mengandalkan di biru. Dari itemnya tadi kita udah lihat juga, itemnya nggak ada di Manhunter Sword. Dia langsung kejar untuk base damage-nya. Berarti kita tetap akan melihat permainan sniper dan juga shotgun yang akan dimainkan untuk Beatrix sendiri. Dan 2 hero baru yang dipakai sama Geekfam kali ini. Ada Paquito dan juga ada Brody. Nah ini nih, ini yang agak tricky adalah Paquito-nya bakal masuk ke XP lane. Wah, Renvi. Ini Franky. iya. Ya bener kan, dia kan pernah kombinasi Pernah. Franco Selena ya? Iya. Season 3. Sebelum ini jalan lama banget sebelum jadi Geekpam. Itu kayak semua nggak bisa ngapa-ngapain yang di mid lane. Wong Koko dulu temennya. Oh iya, Wong Dan Koko. ingat ya kalau mereka pakai combo gini, gamenya langsung 30 menit tuh, ingat saya. Iya. Tapi apakah itu akan terjadi kali ini? Akankah dari Renvi dengan 1 buah tarikan dari Franky akan membuat timnya bereaksi dengan cepat untuk membalikan keadaan atas kekalahan mereka di game yang pertama? Ya karena dari Franco sendiri hit or miss hero. Ini masih bisa dihindari juga pastinya untuk tarikan dari Iron Hook-nya. Dan kalau memang kena, ini pasti akan membawa angin segar untuk Geekfam sendiri. Karena untuk di awal-awal, di early, mereka butuh 1 atau 2 kali Iron Hook. Mereka bisa dapetin lubang dari sana untuk menciptakan yang namanya snowball. Oh, tapi fail. Oke, ada fail. Ngeri loh, aku Franco fail serem. Ya karena fail selalu ngagetin kan? Ini ya, combo klasik nggak sih? Kalau kayak sisinya benar-benar dimaksimalin dari failnya. Atau kalau dia mau ngambil damage juga oke. Sama 1, fail kalau ngambil damage bakal ngabisin semua anak dari gue. Yes. Langsung spiritnya langsung habis. Itu kena wind blow, windstorm hilang semua. Sama wind blade-nya langsung bocil-bocilnya langsung hilang Begitu saja. Alright. Sekarang kita udah melihat draft yang dipik dari kedua belah tim. Apa sebelum kita masuk ke arah main game? Kamu lebih suka ke draft yang kayak mana? Kalau aku sih pengen lihat Franco menang ya, tapi overall aku suka yang ada glue. Oke. Momo-chan? Yep. Kamu suka ke arah mana? Aku lebih suka untuk Arkeosi karena aku merasa mereka untuk tim fight-nya lebih sustain. Plus ada Ashes juga. Oke, nampaknya kalau begitu kita bakal menyaksikan apakah kali ini dari Geekpam dengan Franky akan membuat tim Arkeosi kesulitan dan bahkan harus melepaskan game kedua ini di tangan Geekfam, atau bahkan Arkeosi akan mendominasi jalan pertandingan. So, langsung ini dia Arkeosi versus Geekfam di MPL Ladies season yang ke-9. Yep, kita melihat R7 udah cukup low di area bawahnya. 1v1 dengan Mars kali ini. Dan V dengan Iron Hook-nya yang tidak mengenai siapapun dari host, namun masih ada Sanguine Claw dari Clay, hanya memberikan poke damage aja di menit pertama untuk kedua tim. Wow, dan bahkan bisa aku bilang di sini dari sisi offlaner-nya Maenzi mencoba untuk membalaskan keadaan atas seorang R7, tapi dari Franky coba untuk menarik. Apakah di sini buff-nya? Tolong, Pak Produser. Tertarik, ini dia berhasil melakukan resetisasi terhadap orange buff yang dimiliki dari Albert.
memiliki sedikit keuntungan atas jungler Geek Farm yang mungkin akan mendapatkan orange buff terlebih dahulu. Iya, ini membuat Albert tentunya harus lebih bersabar lagi, dapetin buff terlebih dahulu, dan memang efektif ya. Ini Franco dari Renvi setidaknya buying time lagi untuk Albert. Melakukan farming yang terlebih dahulu, namun Iron Hook-nya sudah terbaca oleh Finn. Bisa dihindari begitu saja. Bahkan Renvi kali ini mencoba untuk melakukan rotasi yang tidak berhenti ke area jungle yang dimiliki Arkehosi. Bahkan kalau kita ngeliat Geek Farm, bermain dengan cukup sebenarnya pasif juga sih. Mereka nunggu Iron Hook yang benar-benar connect dari Renvi-nya. Wow. Melihat seperti itu, nampaknya Skylar tidak akan di cover terlalu banyak, lebih direlakan begitu saja, dan Turtle-nya tentunya sudah menuju ke arah lane of down. Renvi is coming bersama dengan Skylar, tapi lihat di depan sana ternyata ada 3 player dan almost Renvi nggak berhasil mendapatkan satu tarikan maut. Skylar flickernya cukup tepat, tapi ternyata Julian bersama dengan kawan-kawan akan ditukar dengan satu buah Turtle dengan King yang tidak berhasil. Masih di tangan Arkehosi keuntungan kali ini, lihat Windblade, dan juga kali ini Renvi masih belum berhasil menarik. Dan kalau aku bilang, King di atas tadi yang terlalu lama membuat kerugian cukup banyak. Ya banyak sih, karena mereka ke-delay ya. Mereka gak dapetin objektifnya tadi. Karena waktu si Swan lagi nendang dengan corrosive strike-nya, wow, oke. Harus ke pick up sedemikian rupa. Maksudnya adalah waktu dia nyerang, dia gak dapetin level 4. Dia belum punya Tower of Memory. Beda cerita kalau tadi udah ready untuk Tower of Memory-nya. Tertarik lagi di depan sana, tapi ternyata masih ada Purify. Masih bisa diselamatkan dari ganking yang dilakukan oleh para pemain dari tim Geek Farm, karena damage juga masih belum terlalu maksimal. Sedangkan Julian mencoba untuk farming, mengejar ketertinggalan atas seorang Albert yang memiliki satu level di atas dari seorang Julian. Iya, sementara kali ini Renvi bakal coba berfokus terlebih dahulu, mungkin bakal nge-baby Swan kali di area atas. Dan R7 berhasil mengusir pergerakan dari Myers kali ini di area bawahnya. Arkehosi, mereka belum terlalu ada permainan yang cukup agresif. Farm juga masih menunggu inisiasi yang baik tentunya dari Iron Hook Renvi kali ini. So, ini bakal menjadi early yang cukup pasif dari kedua tim. Apalagi kita tahu dari Albert sendiri, ini kemungkinan besar dari jungle-nya bisa aja diganggu sama Renvi. Di reset lagi seperti menit-menit awal tadi. Oke, saking respect-nya 3 pemain dari tim Arkehosi, mereka sebelum ke arah top lane aja, dia muternya jauh banget. Dia muternya dari tengah, karena di bus yang belokan ini, itu bisa ada Renvi atau Fizz, dan langsung coba ternyata di komit, berhasil mendapatkan PGN, lewat ke arah yang salah, baru dibilangin, lewat di sana, langsung hilang di telan bumi, tak tersisa. Sedangkan Skylar mencoba untuk memberikan sedikit damage, spray down, tapi ternyata dia memilih untuk memberikan roket, melakukan clear minion, nampaknya belum berhasil, dan plating yang dilakukan Julian cukup baik, menghilangkan seluruh gold yang dimiliki dari tim Arkehosi di top lane. Iya, ini Skylar memang agak sedikit terganggu oleh pergerakan yang dibawa oleh Geek Farm, namun Julian masih bisa untuk mendapatkan satu buah kumang di area atas, dan Clay pun sepertinya bakal harus bermain agak sedikit sabar kali ini di area mid-nya. Ini Vince-nya bareng sama Renvi terus ya, karena mereka mau mainin kombonya. Betul, Bloodhound langsung kena wind blow juga, langsung di-punish dengan adanya windstorm. Tapi sejauh yang kita melihat bahwa dari Arkehosi dan juga Geek Fam, mereka masih tetap santai. Mereka masih tetap bermain secara objektif, dan seperti ini untuk objektif pelan, Arkehosi nanti mereka yang akan pegang kendali masuk ke mid game. Intip dikit dari item build-nya juga, Clay sudah punya Clock of Destiny. Sedangkan untuk dari sisi Geek Fam, mereka butuh sesuatu sih. Mereka butuh mid lane-nya agar lebih cepat kaya juga, dan akhirnya sudah mulai nyusul buat Vince. Oke, Vince-nya udah mulai mencoba untuk menyusul kali ini. Berbeda dengan di game yang sebelumnya, Lilianya yang tidak dikasih permainan, tapi lihat ternyata shutdown akan diamankan dengan shotgun yang luar biasa. Pipin, tapi lihat Purify Gaming respect terhadap para pemain dari tim Geek Farm yang memiliki crowd control yang cukup besar, membuat Pipin berhasil hidup. Di depan sana Skylar mencoba untuk melakukan satu buah spray down-nya. Bisa kita bilang adalah sebuah keuntungan mendapatkan turret. Bukan platingannya lagi, tapi ternyata Fizz di depan sana tertampar. R7 tersari. Bloodihan telah dikeluarkan, tapi nampaknya R7 harus kehilangan poin di area tengah. Iya, karena dia sudah mulai kelihatan juga di area map, dan bahkan kali ini Julian dengan tahun terusnya mencoba untuk mencari ke arah Albert, tapi ini bakal menjadi suatu agak sulit ketika ada Estes yang selalu nempelin, memberikan heal terus-terusan. Ini bakal jadi PR yang kedua untuk Geek Fam. Gimana caranya mereka shutdown Finn terlebih dahulu mungkin nantinya. Benar, jadi satu momen yang sudah didapatkan tadi oleh Geek Fam adalah mereka bisa langsung masuk menyerang dengan menggunakan Bloody Hand yang dimiliki oleh Franco.
Tapi itu pun harus dengan posisi bahwa Renvi udah siap banget. Dia harus bisa ngebuka, dia harus rela untuk ngebadanin semua damage dari Arkehouse. Dia kayak hit or miss ya. Kalau memang hit, dia bisa komboin sama Vince-nya. Tapi kalau miss, dia harus siap-siap terpanik balik. Oke, spray down dikeluarkan di depan sana, langsung ada Lancel, tapi ternyata Julian tertabrak, benjol dan tertarik, masih bisa di-heal oleh seorang Pipin, berhasil menyelamatkan seorang Skylar dan bahkan kehilangan turret di arah bottom lane, ter-outplay sepertinya permainan dari tim Geek Fam di arah bottom lane yang harusnya diuntukkan Geek Fam, jadi kerugian yang sangat-sangat tidak adil. Dan bahkan aku ngelihat dengan permainan yang dibawakan Arkehouse sampai menit ke-7 ini, mereka hanya peduli dengan objektif turret. Mereka nggak mau terlalu overcommit. Dengan adanya war mungkin seperti yang tadi, Skylar masih bisa bertahan, masih bisa survive di area bawahnya dengan bantuan dari Finn. Dia bisa aja nyulik ke arah Renvi, tapi dia nggak mau. Dia lebih pikirin, oke, amanin turret objektif, dapetin turtle, coba untuk kandangin Geek Fam nantinya, baru mereka siap untuk war 5 lawan 5. Oke, tapi di depan sana Renvi, R7 mencoba untuk menangkapnya. Nampaknya Julian, hati-hati, tidak boleh terlalu overcommit. Para pemain dari tim Geek Fam, mereka juga masih harus menunggu momentum dari seorang Renvi dengan mendapatkan satu buah tarikan mancing mania, nggak berhasil. Langsung knockout strike dikeluarkan. Snipernya hampir saja kena seorang Vince yang membuat dia agak sedikit miss. Pergerakannya masih belum bisa diperkirakan, tapi lihat Pipin, semua komit dan langsung hilang begitu saja. Finn yang menjadi salah satu poros utama pertahanan dari Arkehouse, sustainability-nya dihilangkan kali ini, Opung Wawa. Ya, itu satu atau mungkin dua kali ya kita melihat hal yang sama dilakukan untuk Geek Fam. Jadi mereka ngebukanya dengan Wind Blow atau mungkin dengan tarikan Iron Hook yang dimiliki oleh RNV dan kemudian harus dipunish di sana juga. Karena kalau nantinya dari Finn bisa survive, itu pasti akan kembali ke adanya heal-nya. Iya, tapi bakal dikejar begitu saja. 2 damage dari Arkehouse, mereka mau paksain tim fight-nya di area atas kali ini. Dan bahkan juga R7 sudah mau join tim fight, barusan hanya memberikan poke damage aja ke Julian. Cukup untuk penumbangkan Renvi sendiri karena mereka tahu ini initiator yang benar-benar harus ditumbangin terlebih dahulu. Hampir tercutting, hampir terpotong. Satu buah Iron Hook itu bisa mengubah segalanya loh. Bener banget, dan bahkan kalau bisa kita bilang ya, di sini hampir saja seorang Vince itu menjadi korban kalau dia nggak flicker. Dan Renvi karena dia harus berada di garis depan, mau nggak mau dia harus menjadi samsat di game kali ini, dan R7 bisa tertarik kali ini oleh seorang Renvi. Ini yang harus diperhatikan. Sedangkan Julian benar-benar dikasih space farming yang sangat-sangat dimaksimalkan, walaupun ini menjadi salah satu space yang sangat kecil menurut aku untuk seorang Lancelot di menit yang ke-9. Ya, apalagi Albert dengan Hison Shin yang bisa di pressure ya, bisa dicari mungkin dengan Lancelot kali ini bebas banget. Bebas banget. Bener, dia selalu ada space-nya karena Skylar-nya yang menjadi-jadi. Plus dia selalu buka Mountain Shocker-nya, kapanpun itu ada selalu dibuka. Jadi infonya benar-benar terang banget buat Arkehouse. Sementara kali ini Geek Fam mereka sepertinya agak sedikit berat kalau misalnya mereka mau kontes slot mereka yang pertama nih. Sakit juga ya. Sedangkan itu ada Julian di depan sana mencoba untuk melakukan clear minion atas para pemain dari tim Arkehouse. Mereka berkesempatan untuk mendapatkan satu buah turtle. Akankah tim fight? Oh, turtle Lord, sorry kali ini, tapi ternyata langsung dihilangkan satu turret bersama dengan satu buah Lord. Renvi akankah tertangkap? Flicker melakukan gocekan mau, tapi Albert tidak mau tinggal diam. Turret akan menjadi pilihan utama terlebih dahulu, dan R7 berhasil menangkap Renvi. Diangkat begitu saja, tapi glue-nya masih terlalu strong. Glue too strong. Split boost yang dilakukan Julian berhasil mendapatkan turret tambahan kali ini di arah top lane. 2 turret untuk Geek Fam, namun harus membayarkan dengan adanya kehilangan Lord dan juga kehilangan Renvi kali ini. Ini setidaknya buying time yang cukup banyak yang dibawakan oleh Julian di membuat Arkehouse mereka mau nggak mau harus berbeda peka sama minimap di area atas. Sementara untuk itemnya kok. Yes, dari itemnya sendiri R7 yang udah siap banget ya untuk fight, untuk ngebadanin semua damage dari Geek Fam. Jadi gak ada yang bisa ngenembusin dia sekarang, apalagi kalau dia sudah punya split. Oke, tapi lihat di atas sana udah ada Lord yang tumbang. Ini permainan Skylar langsung ini ya, agak sedikit ke flashback ya. Ke flashback. Mirip permainan seperti Oheb dan series kemarin dengan melakukan poking damage terhadap turret meskipun tidak ada minion, karena cicil sedikit demi sedikit sangat berpengaruh ketika minionnya nanti masuk secara bersamaan. Lama-lama jadi bukit ya. Lama-lama jadi bukit, dan lihat damage yang diberikan Skylar. Oh my god, seperempat darah terakhir. Fokus karena turretnya Skylar benar-benar memberikan sedikit surprise attack. Itu kalau jantungnya udah copot ya guys ya. Wow, dan kali ini lihat semua
untuk lane-nya di-clear dengan cukup cepat dari Arky Hoshi, dan bahkan mereka memakan satu demi satu turret yang sudah diamankan. Tentunya 6 turret di tangan Arky Hoshi ini membuat Geek Farm mau nggak mau mereka harus stay di dalam base. Mereka harus benar-benar dapetin momentum balik kali ini untuk comeback. Ini semua bergantung dari Renvi dan juga Vince menurut aku. Karena Julian nggak bisa maju dengan cukup agresif. Ya sebenarnya masih ada Swan juga ya, karena untuk Swan sendiri dari item build-nya di sini dia udah punya damage yang dibutuhkan. Bahkan Wind of Nature sudah disematkan untuk Swan. Tapi perbedaan goldnya cukup jauh sih kok. Lumayan cukup timpang, but it's okay. Tapi kita bakal lihat di mana para pemain dari tim Arky Hoshi pun dengan perbandingan gold yang cukup jauh 7.000 ini. Hampir setengah loh itu. Iya, hampir setengah. Satu Itu Renvi ya. loh. Itu Renvi ya, bukan gold lanernya, bukan ke arah junglernya, dan akan ada perebutan di arah purple buff. Nampaknya dari Julian tidak akan dikasih semena-mena, dan bahkan Maizi, lihat, Maizi terkena sedikit damage dan tarikan Iron Hook kali ini terhadap satu buah. Purple-nya, Clay. enggak, no. Clay? Enggak, di tangan Vale. Di tangan Vale. Tadi kena Windblade kok. Kan bener kan di tangan Vale? Iya, dia kena Windblade soalnya tadi. Oke, dan Lord yang akan muncul 15 detik lagi di menit yang ke-12 kali ini. Arky Hoshi mendominasi dengan 7.500 untuk net worth-nya. Ini sepertinya agak sedikit berat untuk Geek Farm, plus mereka menyisakan inhibitor turret aja. Jadi tentunya kalau misalnya Arky Hoshi mereka mau langsung straight to the Lord yang kedua kali ini bakal menjadi Lord yang cukup mudah, Oji. Oke, ini bakal lihat langsung terbuka vision dengan cukup jelas, tapi nampaknya again and again tanpa adanya kontes tidak bisa masuk terlalu dalam kembali. Para pemain dari tim Geek Farm mereka harus merelakan, dan tarikan dari seorang Renvi masih belum berbuah hasil. Mancing mania belum mantap untuk kali ini, masih menunggu, dan lihat ini para pemain dari tim Geek Fam, mereka benar-benar fokus untuk melakukan defensif karena ini udah masuk ke menit yang ke-12. Lord udah bisa mengamuk, udah bisa ciha, dan bahkan bisa menumbangkan satu buah turret dengan cukup instan. Iya, konsol udah mulai dibuka kali ini mengincar ke arah R7, tapi apakah sesuai dengan planning? Renvi tarik ke arah satu buah minion kali ini dan masih bisa di defense dengan cukup baik dari R7, juga mencoba untuk memberikan speed langsung lancap ke arah seorang Renvi kali ini, dan bahkan damage yang dibuka oleh Albert. Mereka nggak mau terlalu fokus untuk membagi Renvi terlebih dahulu karena objektif yang dimainkan oleh Arky Hoshi ini lebih penting menumbangkan inhibitor di area atas. Gak peduli kalau kata Skylar, biarin daripada berantem di arah bottom lane, yang penting gue dapetin turret 3 inhibitor. Tertarik dulunya, langsung ada Florian, semua combo dikeluarkan, tapi lihat damage-nya